الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa khatib selalu berwasiat terutama kepada diri khatib pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu terus istiqamah menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian. Dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa pada kesempatan ini hari kita sudah berada di salah satu bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Muharram. Dan sekarang kita sudah berada di tanggal 8 Muharram bertepatan dengan 4 Juli 2025. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang begitu Allah istimewakan. Dan Nabi menyebutkan salah satu mutawaliyatun, yang 3 berurutan. Yang pertama dikatakan Zulqa'dah atau bulan Aqid yang sudah kita lewati. Yang kedua adalah Zulhijjah yang baru berapa hari kita lewati, yaitu bulan haji. Dan yang ketiga adalah Muharram yang sekarang kita berada di dalamnya. Dan satu terpisah jauh, wa Rajab Mudhar baina Jumadil Akhir wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang dihimpit di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang insyaallah kita Allah sampaikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Wa ma'nal haram, apa yang dimaksud dengan haram? Annal ma'siyata fiha asyaddu 'iqaban. Sesungguhnya siapa orang yang melakukan kemaksiatan di dalam bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, asyaddu 'iqaban, maka orang tersebut akan memperoleh daripada siksa yang teramat pedih. Wa ta'atu fiha aktsaru sawaban, dan siapa orang yang melakukan ketaatan di dalam bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang begitu berlipat ganda. Jadi di dalam bulan-bulan haram kita disuruh terus meningkatkan daripada kualitas keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Muharram juga adalah salah satu tahun baru bagi umat Islam, itu tahun baru Hijri.
Kita harus mengerti dan memahami dan harus menyampaikan kepada anak cucu keturunan kita bahwa tahun baru kita itu selaku umat Islam berada di bulan Muharram. Tahun baru Masehi di awal Januari itu bukan tahun baru bagi umat Islam. Tetapi tahun baru bagi umat Islam berada di bulan Muharram, yaitu tahun baru Hijri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah Yasin ayat 68, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Dan siapa orang yang Allah panjangkan umurnya, nunakishu fil khalqi, pasti akan berubah kejadian pada dirinya. Yang dulu rambut kita hitam semua, sekarang sudah mulai memutih. Yang dulu ketika kita makan gigi kita masih utuh, masih rapat, sekarang satu persatu sudah mulai ompong meninggalkan kita. Yang dulu badan kita kekar kuat, sekarang sudah mulai melemah. Nunakishu fil khalqi, itu perubahan nyata pada diri kita. Afala ya'qilun, apakah kalian tidak berpikir dengan kejadian perubahan yang berada pada diri kita? Semakin kita bertambah umur, pada hakikatnya semakin berkurang jatah hidup kita berada di muka bumi. Makanya di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anna rajulan gal, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Siapakah orang yang paling bagus? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala amruhu wa hasuna amalu. Dia yang Allah kasih umur, dia yang Allah kasih sehat, dia yang Allah kasih kesempatan, wa hasuna amalu, tetapi dia banyak melakukan kebaikan. Qal fayu'ayyin syarrun ya Rasulullah. Lalu siapakah mereka yang paling buruk yang hidup di muka bumi ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa sa'a amalu. Nabi menjawab, yaitu orang yang Allah kasih umur, orang yang kasih Allah sehat, orang yang kasih Allah kesempatan, tetapi dia banyak melakukan keburukan. Kita sudah Allah kasih sehat, kita sudah Allah kasih umur, kita sudah Allah kasih kesempatan, maka tuntutan bagi kita, wa hasuna amalu, perbanyaklah melakukan amal baik. Karena amal baik ini hanya yang akan menemani kita di alam kubur, alam barzah, sampai ke negeri akhirat. Bukannya anak kita, bukannya istri kita, bukannya saudara kita, kecuali amal baik dan amal buruk yang akan menemani kita selamanya. Jika kita di dalam dunia ini masih Allah kasih sempat, sehat, umur dan kesehatan, maka perbanyaklah melakukan amal baik. Karena amal baik itu yang akan memberikan nikmat dan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul umur, dan selanjutnya dikatakan sebaik-baiknya umur, barakatuhu wa taufik fihi lil a'mal, yaitu umur yang berkah,
yang Allah berikan taufik dan hidayah, yaitu yang selalu berusaha untuk melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Penegasan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Allah mengatakan dengan sangat tegas, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap manusia untuk memperhatikan dirinya ligat untuk hari esok. Hari esok di sini bukan besok hari Sabtu, tetapi hari esok di sini adalah hari kematian ketika kita masuk ke liang kubur, masuk ke alam barzah, sampai ke negeri akhirat. Itu yang dimaksud dengan hari esok. Kalau kita tidak ada bekal amal kebaikan selama hidup kita, maka sungguh sangat sengsara ketika kita sudah masuk ke alam kubur, ke alam barzah, sampai ke negeri akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, kita sudah masuk di dalam bulan Muharram. Apa yang Nabi lakukan dan apa yang Nabi tegaskan? Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa yang paling afdal setelah melakukan puasa di bulan suci Ramadan, syahrullah, berpuasa di bulan-bulannya Allah, al-Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemarin bulan haji ada hari yang begitu istimewa yang disebut dengan hari Tarwiyah dan hari Arafah, yaitu hari ke-8 dan hari ke-9. Ketika sudah masuk bulan Muharram, ada juga hari yang begitu istimewa, yaitu hari Tasu'a dan hari Asyura, yaitu hari ke-9 dan hari ke-10. Sekarang kita sudah berada di hari ke-8 di bulan Muharram, dan besok kita sudah masuk hari Tasu'a, hari ke-9, dan selanjutnya hari Asyura, hari ke-10. Itu hari yang Allah muliakan. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan kemuliaan tersebut? Di sini Nabi mengatakan, dan Nabi ditanya, su'ila an saum yaum Asyura faqal yakfuru sannatal madiyah. Yang Nabi lakukan, kita disuruh melakukan ibadah puasa pada hari Tasu'a dan hari Asyura. Kenapa? Yakfuru sannatal madiyah. Karena siapa orang yang berpuasa pada hari itu, Allah akan menghapuskan, merontokkan, membersihkan dosa dan kesalahannya selama 1 tahun. Ini amalan yang Nabi lakukan. Kita sudah Allah kasih kesempatan, mari kita raih kesempatan tersebut agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar kita manusia banyak dosa, banyak salah, banyak maksiat, banyak lalai. Dengan Allah memberikan kesempatan di hari-hari yang mulia untuk merontokkan, menggugurkan, menghapus daripada dosa-dosa kita, maka raihlah untuk berpuasa di hari Tasu'a dan hari Asyura. Semoga kita dengan datangnya bulan Muharram, selalu Allah berikan kekuatan iman Islam di dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu lebih semangat lagi untuk bisa melakukan banyak begitu kebaikan kapanpun, dimanapun. Dan insya Allah kita di dalam akhir hayat hidup kita mendapatkan daripada keberkahan mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan bihusnil khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي بين لنا طريق المؤمنين وسهل لنا سلوكها لنكون من المفلحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اتقوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تطعنوا مدبرين، إنه أشفق عليكم من آبائكم وأمهاتكم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم اختم لنا بالإيمان، واختم لنا بالإسلام، واختم لنا بالخير، واختم لنا بالسعادة، واختم لنا بالسلامة، واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.